Untuk soal nomor 1, coba dibaca dulu teksnya. Andrean dulu, dibaca dulu yuk. Nomor 1 teksnya. Sulit menampik pendapat yang menyatakan bahwa fitur dan spesifikasi kamera ponsel masa kini mulai menggerogoti kemampuan kamera serius. Terlebih lagi untuk jenis point and shoot, karena untuk bisa menyaingi DSLR, kamera ponsel masih kalah dalam beberapa hal seperti kombinasi lensa. Berkat fotografi komputasi, boleh jadi kemampuan kamera ponsel tak bisa lagi dipandang sebelah mata dan mengubah banyak hal. Misalnya dalam tren foto sharing yang jejaknya pertama kali dilakukan pada 11 Juni 1997. Ketika itu, Philip Kahn ingin memoto anaknya yang baru lahir dan membagikannya kepada orang terdekat. Dia menggunakan kamera digital Casio Q-V dan ponsel Motorola StarTAC dan laptop untuk memotret dan menyebarkan gambar dengan fitur Instant Picture Mail. Kalimat yang menggunakan kata yang tidak baku dalam paragraf di atas adalah kalimat nomor berapa yang menggunakan kata yang tidak baku? Ada kalimat 1. Sulit menampik pendapat yang menyatakan bahwa fitur dan spesifikasi kamera ponsel masa kini mulai menggerogoti kemampuan kamera serius. Nah, ini yang kalimat ke-1, kurang lebih semuanya sudah baku ya. Sulit menampik pendapat yang menyatakan bahwa fitur dan spesifikasi kamera ponsel, ini penulisan ponselnya juga benar, masa kini mulai menggerogoti kemampuan kamera serius. Oke, berarti bukan yang kalimat ke-1 ya, kata yang tidak bakunya. Lanjut lagi, ada di kalimat kedua. Terlebih lagi untuk jenis point and shoot, ini benar untuk penulisan istilah asing, itu dia harus dicetak miring. Lalu karena untuk bisa menyaingi DSLR, kamera ponsel masih kalah dalam beberapa hal seperti kombinasi lensa. Nah, ini tidak ada masalah nih di kalimat kedua. Lanjut lagi, ada di kalimat ketiga. Berkat fotografi komputasi, boleh jadi kemampuan kamera ponsel tak bisa lagi dipandang sebelah mata dan mengubah banyak hal. Oke, sampai kalimat ketiga ini belum ada kata yang tidak baku nih. Kemudian di kalimat keempat, misalnya dalam tren foto sharing yang jejaknya pertama kali dilakukan pada 11 Juni 1997. Untuk penulisan di kalimat 4, itu juga tidak ada masalah ya, sudah benar semua. Ini katanya sudah dalam bentuk baku semua. Lalu di kalimat kelima, kita lihat, ketika itu Philip Kahn ingin memoto anaknya yang baru lahir dan membagikannya kepada orang terdekat. Dia menggunakan kamera digital Casio Q-V dan ponsel Motorola StarTAC dan laptop untuk memotret dan menyebarkan gambar dengan fitur Instant Picture Mail. Ini sudah benar untuk penulisan istilah asingnya. Nah, kira-kira di kalimat kelima ada nggak penggunaan kata yang tidak bakunya? Ada yang menemukan? Memoto. Seharusnya benar. Ini memoto itu dia tidak baku ya. Untuk tidak bakunya seharusnya itu memfoto. Oke. Nah, berarti kalimat yang menggunakan kata yang tidak baku itu ada di kalimat ke-5. Lanjut lagi. Nomor 2, masih dengan teks yang sama, coba dibaca Fatimah. Fatimah dibaca yuk. Ide pokok paragraf di atas adalah Apa ide pokoknya?
Yang E bukan Kak. Yang mana? Yang E. Yang E. Kamera ponsel menggerus kemampuan kamera serius. Teman-teman yang lain gimana? Setuju sama jawabannya Fatimah atau ada yang punya jawaban berbeda? Oke, kita coba bahas untuk soal nomor 2. Itu dia meminta ide pokok. Kalau kita menemukan soal yang meminta ide pokok, suatu paragraf atau suatu bacaan, ide pokok itu dia sama atau nama lain dari gagasan utama. Nah, untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama ini, kita bisa menemukannya di kalimat utama, teman-teman. Letaknya kalimat utama dalam suatu paragraf ini itu biasanya dia berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, kita lihat di kalimat utamanya itu dia mengatakan sulit menampik pendapat yang menyatakan bahwa fitur dan spesifikasi kamera ponsel masa kini mulai menggerogoti kemampuan kamera serius. Kemudian di kalimat terakhir, di kalimat kelima, ketika itu pilihkan ingin memoto anaknya yang baru lahir dan membagikannya kepada orang terdekat. Dia menggunakan kamera digital dan ponsel dan laptop untuk memotret dan menyebarkan gambar dengan fitur instant picture mail. Kita bisa dapat ide pokoknya dari kalimat utamanya yang ada di awal paragraf. Tadi teman kalian itu menjawab yang opsi E, kamera ponsel menggerus kemampuan kamera serius. Benar ya? Sama halnya yang dikatakan di kalimat utamanya, sulit menampik pendapat yang menyatakan bahwa fitur dan spesifikasi kamera ponsel masa kini mulai menggerogoti kemampuan kamera serius. Nah, berarti ide pokok dari paragraf di atas itu yang opsi E, kamera ponsel menggerus kemampuan kamera serius. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 3 itu masih dengan teks yang sama. Coba dibaca soalnya, Dewi. Kalimat simpulan manakah yang seharusnya mengakhiri paragraf di atas? Yang D bukan Kak. Yang Delta. Oke, yang opsi D. Teman-teman yang lain setuju sama jawabannya Dewi atau ada yang punya jawaban berbeda nih? Oke, kita coba lihat dari opsi D yang teman kalian pilih nih. Maka bisa disimpulkan pengaruh perkembangan teknologi menjadikan kamera ponsel memiliki kualitas yang mumpuni untuk mengabadikan segala macam kegiatan. Oke, di kalimat sebelumnya itu dia mengatakan ketika itu pilihkan ingin memoto anaknya yang baru lahir dan membagikannya kepada orang terdekat. Dia menggunakan kamera digital dan ponsel dan laptop untuk memotret dan menyebarkan gambar dengan fitur instant picture mail. Kemudian kalau kalimat simpulannya yang opsi B, kira-kira tepat nggak? Maka bisa disimpulkan pengaruh perkembangan teknologi menjadikan kamera ponsel memiliki kualitas mumpuni untuk mengabadikan segala macam kegiatan. Oke, ini kita keep dulu, bisa ya, yang opsi D ini. Coba kita lihat yang opsi A. Oleh karena itu, kita mohon sekarang untuk menjadikan kamera ponsel sebagai pertimbangan saat seseorang membeli sebuah perangkat komunikasi. Menjadikan kamera ponsel sebagai pertimbangan, ini simpulannya bukan simpulannya. Teksnya tadi tidak membahas seseorang membeli sebuah perangkat komunikasi ya. Jadi yang opsi A ini dia tidak ada kaitannya dengan teksnya. Kemudian kalau yang opsi B itu jadi
Dari titik-titik perkembangan tersebut sampai sekarang, kamera ponsel mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mempengaruhi kebutuhan manusia terhadap kamera serius. Jadi dari titik-titik perkembangan tersebut sampai sekarang, kamera ponsel memiliki kemajuan yang sangat pesat. Kira-kira kalau yang opsi B, benar nggak nih? Jadi kalimat simbolannya. Tidak ya, yang opsi B ini, dia juga kurang tepat untuk jadi kalimat simbolannya. Kalau yang opsi C, oleh sebab itu, keterikatan kamera dan ponsel sama halnya dengan keperluan manusia dengan kamera fotografi serius dan kualitas gambar cetakannya. Yang opsi C ini, keterikatan kamera dan ponsel sama halnya dengan keperluan manusia dengan kamera fotografi serius dan kualitas gambar cetakannya. Bisa nggak yang opsi C ini jadi kalimat simbolan teksnya? Oke, kita lanjut lagi. Yang opsi C, keterikatan kamera dan ponsel sama halnya dengan keperluan manusia dengan kamera fotografi serius dan kualitas gambar cetakannya. Berkat fotografi komputasi, boleh jadi kemampuan kamera ponsel tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Oke, ini dia bisa juga nih yang opsi C. Bentar, nanti kita bandingkan yang opsi C sama D. Kalau yang opsi E, dengan demikian, perusahaan ponsel semakin diuntungkan karena persentase manusia yang membeli ponsel dengan pertimbangan kamera menjadi semakin besar. Nah, yang opsi E ini tadi di teksnya itu tidak membahas tentang pembelian ponsel dengan pertimbangan kamera ya. Oke, berarti yang opsi E ini juga bukan. Nah, kita lihat lagi nih yang antara opsi C sama D. Yang opsi D, maka bisa disimpulkan pengaruh perkembangan teknologi menjadikan kamera ponsel memiliki kualitas yang mumpuni untuk mengabadikan segala macam kegiatan. Yang opsi C itu, oleh sebab itu, keterikatan kamera dan ponsel sama halnya dengan keperluan manusia dengan kamera fotografi serius dan kualitas gambar cetakannya. Oke, yang opsi C ini, dia itu menjawab kalimat penjelas. Kalau kita mencari kalimat simpulan itu, sama halnya kita mencari simpulan dari suatu teks atau bacaan. Nah, simpulan itu kan dia berupa hasil akhir atau jawaban dari gagasan utama. Kalau yang opsi C ini, dia itu lebih menjawab ke kalimat-kalimat penjelasnya, seperti yang di kalimat kedua, ketiga, sama yang kelima. Nah, sedangkan kalau simpulan itu, dia itu berupa hasil akhir dari sebuah bacaan, atau dia itu berupa jawaban dari gagasan utama yang tidak dibahas di teksnya. Oke, berarti kalimat simpulan manakah yang seharusnya mengakhiri paragraf di atas? Itu yang opsi D ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 4, ini sudah beda teks. Coba dibaca dulu teksnya, Kelvin. Iya, Kak. Membatik bukan hanya sekedar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan alat untuk membatik yang berisi malam atau lilin. Meskipun juga Suaranya praktik kurang dan kenceng, Vin. Halo, membatik Kelvin. bukan hanya sekedar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan canting, alat untuk membatik yang berisi malam atau lilin. Meskipun juga praktik kebudayaan yang kental di dalamnya, banyak jejak yang bisa digali dari selai kain batik. Motif yang ditoreh pada selembar kain batik selalu mengandung makna yang tersembunyi. Sebagai pusaka warisan leluhur, proses pembuatan kain pada zaman dahulu tidak main-main, karena dilakukan dengan melibatkan seluruh indera rasa. Konon pada masa kerajaan, tidak jarang untuk membuat serangkaian ritual seperti berpuasa dan bersemedi. Mori atau kain batik yang akan dibatik harus direndam dahulu selama 40 hari dan 40 malam. Pada zaman dahulu membuat batik tidak sekedar asal jadi karena harus dilakukan dengan ritual agar auranya keluar.
Kegiatan ritual dilakukan untuk mendapatkan inspirasi dalam menciptakan motif batik. Dari perlakuan seperti itu, motif batik diyakini mengandung nilai filosofis. Sudah dijawab, Kelvin? Yang nomor berapa? Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor berapa? Saya kalimat 1, Kak. Oke, kalimat ke-1. Teman-teman yang lain setuju sama jawabannya Kelvin atau ada yang punya jawaban berbeda? Nah, untuk soal nomor 4 itu dia meminta penggunaan konjungsi atau kata hubung yang tidak tepat. Itu terdapat pada kalimat berapa? Nah, coba kita lihat di kalimat yang ke-1. Membatik bukan hanya sekadar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan canting, alat untuk membatik yang berisi malam atau lilin. Meskipun juga praktik kebudayaan yang kental di dalamnya. Membatik bukan hanya sekadar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan canting, meskipun juga praktik kebudayaan yang kental di dalamnya. Oke, ada kata hubung atau konjungsi meskipun. Kira-kira yang kalimat ke-1 kata hubungnya udah benar belum? Kata hubung meskipun itu dia maknanya meski. Nah, meski itu dia itu kata hubung untuk menandai perlawanan makna. Lalu meskipun itu dia juga maknanya walaupun. Kemudian dia juga maknanya itu sungguh pun. Nah, ini kalau kita perhatikan kalimatnya, yang kalimat ke-1 itu, membatik bukan hanya sekadar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan canting. Meskipun juga praktik kebudayaan yang kental di dalamnya. Kira-kira yang kalimat dari kata membatik sampai canting ini, kemudian kalimat setelahnya, praktik kebudayaan yang kental, itu ada perlawanan makna atau tidak? Oke, untuk yang kalimat ke-1 itu kan, dia mengatakan membatik bukan hanya sekadar. Berarti dia menyebutkan dua nih, bukan hanya sekadar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan canting. Nah, menorehkan lukisan pada kain ini kan dia kegiatan pertamanya nih. Kemudian di dalam membatik itu dia juga ada praktik kebudayaan yang kental di dalamnya. Nah, berarti yang di sini itu bukan meskipun. Nah, berarti benar ya, penggunaan konjungsi yang tidak tepat itu ada di kalimat nomor 1. Nah, coba kita lihat lagi yang di kalimat ketiga. Motif yang ditoreh pada selembar kain batik selalu mengandung makna yang tersembunyi. Oke, ini udah benar untuk penulisan kalimatnya. Lalu ada kalimat 5. Konon, pada masa kerajaan tidak jarang untuk membuat serangkaian ritual seperti berpuasa dan bersemedi. Ini ada konjungsi dan-nya, benar. Lalu kalimat ke-7, pada zaman dahulu membuat batik tidak sekadar asal jadi, karena ini konjungsinya benar, harus dilakukan dengan ritual agar auranya keluar. Lalu ada kalimat 9, dari perlakuan seperti itu, motif batik diyakini mengandung nilai filosofis. Oke, yang kalimat 9 juga nggak ada masalah. Nah, benar ya, penggunaan konjungsi atau kata hubung yang tidak tepat itu dia ada di kalimat ke-1. Kira-kira seharusnya yang kalimat ke-1 konjungsinya apa nih? Ada yang tahu? Membatik bukan hanya sekadar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan canting, tetapi dia diganti dengan tetapi juga praktik kebudayaan yang kental di dalamnya. Oke, gimana sampai nomor 4?
Ada yang mau ditanya untuk NPPPBM-nya? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya sampai nomor 4? Ya kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nomor 5, coba dibaca Anissa. Anissa masih nyimak? Anissa Lilis? Masih, Kak. Oke, dibaca yuk. Nomor 5. Kata itu pada kalimat 9 menunjukkan makna Kata itu pada kalimat 9 dari perlakuan itu motif batik diyakini mengandung nilai filosofis. Soalnya dia mengatakan kata itu pada kalimat 9 menunjukkan makna. Kalau misalkan kalian tidak paham sama maksud dari soal nomor 5, itu dia sama halnya seperti kata itu pada kalimat 9 merujuk kepada, nah kayak gitu, itu sama tuh, menunjukkan makna sama yang meminta kata itu pada kalimat 9 merujuk kepada, nah itu sama. Kira-kira dia menunjukkan makna apa atau merujuk kepada hal apa? Kata itu pada kalimat 9. Baca kalimat sebelumnya. Di kalimat 8, kita baca kalimat sebelumnya ya. Dia mengatakan kegiatan ritual dilakukan untuk mendapatkan inspirasi dalam menciptakan motif batik. Dari perlakuan itu, nah, perlakuan seperti itu, nah kata itunya ini, itu dia menunjukkan makna atau merujuk kepada hal apa nih kira-kira. Tadi yang dikatakan di kalimat 8 itu berupa kegiatan ritual ya. Kegiatan ritual dilakukan untuk mendapatkan inspirasi dalam menciptakan motif batik. Nah, dari perlakuan seperti itu, maksudnya dari perlakuan kegiatan ritual itu, motif batik diyakini mengandung nilai filosofis. Oke. Berarti jawabannya itu yang opsi B. Kita lanjut lagi. Nomor 6, masih dengan teks yang sama. Coba dibaca nada. Kalimat 4 di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar. Oke, kalimat 4 di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar. Nah, oke, kita bahas nih. Tadi kalimat 4 mana? Sebagai pusaka, dari sininya, sebagai pusaka warisan leluhur, proses pembuatan batik pada zaman dahulu tidak main-main karena dilakukan dengan melibatkan seluruh indera rasa. Oke. Kalimat 4 ini dia itu berupa kalimat perluasan atau sebagai kalimat penjelas atau kalimat pengembang dari kalimat dasar yang mana? Nah, coba kita lihat. Kalau yang opsi A, batik merupakan warisan leluhur. Kita bisa lihat di kalimat sebelumnya juga. Motif yang ditoreh pada selembar kain batik selalu mengandung makna yang tersembunyi. Banyak jejak yang bisa digali dari sehelai kain batik. Membatik bukan hanya sekadar menorehkan lukisan pada kain dengan menggunakan cangking, jadi praktik kebudayaan yang kental di dalamnya. Banyak jejak yang bisa digali dari sehelai kain batik. Motif yang ditoreh pada selembar kain batik selalu mengandung makna yang tersembunyi. Sebagai pusaka warisan leluhur, proses pembuatan batik pada zaman dahulu tidak main-main karena dilakukan dengan melibatkan seluruh indera rasa. Oke. Tadi kakak bilang di kalimat 4 itu dia berupa kalimat perluasan ya, kalimat perluasan atau kalimat yang menjelaskan
atau kalimat sebagai kalimat pengembang. Nah, di soal nomor 6 ini, itu dia kalimat 4 merupakan perluasan dari kalimat dasar. Nah, berarti di kalimat 4 ini itu dia juga ada kalimat dasarnya nih. Nah, sisa dari kalimat yang ada di kalimat keempat ini, itu dia berupa kalimat perluasan. Nah, kira-kira di kalimat 4 ini, mana yang berupa kalimat dasarnya? Nah, sisanya itu dia sebagai kalimat perluasan. Yang opsi A, batik merupakan warisan leluhur. Yang B, membatik melibatkan indera rasa. Yang C, pembuatan batik pada zaman dahulu. Yang D, proses pembuatan batik tidak main-main. Yang E, zaman dahulu membatik merupakan budaya. Oke. Yang opsi E ini udah keluar dari konteks kalimat 4 ya. Berarti di kalimat keempat ini itu ada yang berupa kalimat perluasan dan kita cari kalimat dasarnya. Kalimat dasarnya itu yang di kalimat 4 itu yang opsi A, teman-teman. Batik merupakan warisan leluhur. Nah, sisanya proses pembuatan batik pada zaman dahulu tidak main-main karena dilakukan dengan melibatkan seluruh indera rasa. Itu kalimat perluasannya. Oke. Yang nomor 6 ini yang opsi A. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk teks nomor 7-9 itu ada 2 paragraf dan lumayan panjang ya. Coba dibaca. Gregorius Dimas pada 14 Februari 1963, Soekarno memerintahkan Maladi, Menteri Keolahragaan, untuk segera melaksanakan penyelenggaraan Olimpiade tandingan yang dinamakannya Ganevo. Lebih gilanya kemudian adalah dia meminta Ganevo dilaksanakan pada November 1963. Artinya persiapan tersebut hanya diberi kurang lebih 200 hari. Meski ini ide Soekarno, keterlibatan seluruh rakyat dalam Ganevo merupakan cara lain menyelesaikan permasalahan waktu, meskipun saat itu kondisi rakyat Indonesia dalam masa memprihatinkan. Seluruh rakyat dari berbagai daerah menyumbangkan segala yang mereka punya untuk melaksanakan Ganevo. Ada uang, kain, cenderamata, dan lain-lain. Semuanya diuangkan terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke dalam rekening dana amal Ganevo. Dengan berpijak pada politik anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan anti-neokolonialisme, Indonesia sebagai warga inisiator pelaksanaan Ganevo kembali menghubungkan koneksi negara Asia Afrika untuk turun serta dalam Ganevo. Sebab, sewindu sebelumnya Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dengan membawa semangat yang sama melalui Ganevo. Konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang nantinya menjadi embrio gerakan non-blok. Ketika Ganevo dimulai, seluruh keraguan IOC terbantahkan. Ganevo yang hanya dipersiapkan 200 hari mendatangkan 51 negara, menghadirkan 10.000 manusia terbangsa yang terdiri dari atlet, ofisial, seniman, dan utusan lainnya. Hampir seluruh delegasi yang hadir merupakan anggota dan simpatisan Partai Kiri. Itu kenapa Ganevo dinamakan juga sebagai Olimpiade Partai Kiri. Oke, lanjut ke soalnya nomor 7. Kelemahan paragraf 2 teks di atas. Nah, ini kita perlu bolak-balik ya ke teksnya, soalnya teksnya juga lumayan panjang. Kira-kira apa nih kelemahan dari paragraf kedua dari teks yang dibaca sama Dimas tadi? Oke, kita cari kelemahannya ya. Opsinya itu ada gagasan utama terletak di tengah, tidak memiliki gagasan utama, kalimat penjelas bertentangan, paragraf mengandung kalimat sumbang, gagasan utama lebih dari satu. Oke, kita lihat paragraf kedua. Dengan berpijak pada politik anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan anti-neokolonialisme,
Indonesia sebagai negara inisiator pelaksana Ganevo kembali menghubungkan koneksi negara Asia Afrika untuk turut serta dalam Ganevo. Nah, kalimat yang ke-1 ini, dia kalimat utamanya nih, atau gagasan utamanya. Ini kakak tandain. Kemudian kalimat setelahnya, sebab seminggu sebelumnya Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dengan membawa semangat yang sama melalui Ganevo. Oke? Ini kalimat penjelas, masih kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kita lanjut lagi. Konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang nantinya menjadi embrio gerakan non-blok. Nah, ini udah beda lagi gagasannya. Yang tadi kan dia masih membahas Ganevo. Berhasil menyelenggarakan konferensi KAA dengan membawa semangat yang sama melalui Ganevo. Oke, nah ini dia membahas KAA adalah konferensi yang nantinya menjadi embrio gerakan non-blok nih. Nah, dia tiba-tiba mengaitkan dengan gerakan non-blok. Itu berarti kalimat ini dia udah gagasan utama lagi nih, udah berupa gagasan utama lagi. Oke, ini GU ini gagasan utamanya ya, kakak bilangnya. Kemudian ketika Ganevo dimulai, seluruh keraguan IOC terbantahkan. Nah, ini dia masih menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Ketika Ganevo dimulai, seluruh keraguan IOC terbantahkan. Ganevo hanya dipersiapkan 200 hari mendatangkan 51 negara, menghadirkan 10.000 manusia antar bangsa yang terdiri dari atlet, ofisial, seniman, dan utusan lainnya. Hampir seluruh. Oke. Kalimat ini, tadi kakak bilang dia gagasan utama. Nah, ini dia mengatakan lagi ketika Ganevo dimulai, kan kalimat yang sebelumnya dia mengatakan konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang nantinya menjadi embrio gerakan non-blok. Nah, kalimat selanjutnya dia langsung mengatakan ketika Ganevo lagi nih, pelaksanaan Ganevo. Ketika Ganevo dimulai, ini udah gagasan utama lagi nih. Dia gagasan utama lagi. Lalu kalimat selanjutnya itu dia sebagai kalimat penjelas kalimat yang ini ketika Ganevo dimulai sampai kalimat terakhir itu dia masih sebagai kalimat penjelas dari kalimat yang mengatakan ketika Ganevo dimulai. Oke, nah berarti kelemahan dari paragraf kedua ini itu berarti tadi gagasan utamanya ada satu, yaitu ada di kalimat pertama, lalu gagasan utamanya lagi yang ini, yang konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang nantinya menjadi embrio gerakan non-blok. Lalu yang ini ketika Ganevo dimulai itu dia gagasan utama lagi. Berarti kelemahan paragraf kedua teks di atas itu yang opsi E ya, gagasan utamanya lebih dari satu. Oke, kita lanjut lagi yang ke-8. Coba dibaca formnya. Gagasan pokok sebelum kedua paragraf di atas adalah Oke, untuk yang nomor 8, kira-kira kalian paham nggak soal apa yang diminta sama soalnya? Gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok itu sama. Dia bilangnya sebelum kedua paragraf nih. Artinya kan berarti dia minta gagasan pokok yang ada tapi di sebelum kedua paragraf. Nah, kalau kita perhatikan
gagasan utama atau gagasan pokok dari sebelum kedua paragraf ini kan nggak ada ya. Nah, ini yang ke-8 itu dia maksudnya gagasan pokok dari kedua paragraf. Oke, kira-kira gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama itu sama ya ini. Gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok itu sama. Oke, kita lihat dari opsi A, dampak Ganevo bagi negara-negara pro-barat. Kira-kira benar nggak kalau gagasan pokok dari kedua paragraf itu dia yang dampak Ganevo bagi negara-negara pro-barat. Kita lihat lagi kebacaannya. Tadi kan di paragrafnya itu hanya menjelaskan yang paragraf 1 itu dia mengatakan Soekarno memerintahkan Menteri Keolahragaan untuk segera melaksanakan penyelenggaraan Olimpiade tandingan yang dinamakannya Ganevo. Nah, ini gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf ke-1 nih, ada di kalimat ke-1. Kemudian gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok dari paragraf kedua itu yang di kalimat utamanya juga, yang di kalimat pertama, di kalimat ke-1. Ini udah kakak tandai. Dengan berpijak pada politik anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan anti-neokolonialisme, Indonesia sebagai negara inisiator pelaksana Ganevo kembali menghubungkan koneksi negara Asia Afrika untuk turut serta dalam Ganevo. Nah, berarti gagasan pokoknya itu dia belum menjelaskan dampak dari Ganevo-nya, baru penyelenggaraannya. Kalau yang opsi B, ide Olimpiade tandingan Soekarno, bisa ya, ide Olimpiade tandingan Soekarno tadi ada di paragraf ke-1. Ide Olimpiade tandingan itu kan namanya Ganevo. Oke, kita lihat lagi yang opsi C, pengaruh Soekarno pasca KAA. Ini dia bukan, karena yang dibahas bukan tentang KAA. Kemudian Indonesia bersinar di luar, Krotos di dalam pasca Ganevo. Oke, belum membahas sampai pasca Ganevo-nya, baru penyelenggaraan. Semangat politik olahraga tandingan Ganevo. Yang opsi E, semangat politik olahraga tandingan Ganevo, kira-kira benar nggak? Kita lihat lagi nih di paragraf yang ke-1, kan tadi dia mengatakan kalau Soekarno memerintahkan Menteri Olahraga untuk segera melaksanakan penyelenggaraan Olimpiade tandingan yang dinamakan Ganevo. Lebih gilanya kemudian adalah dia meminta Ganevo dilaksanakan pada November 1963. Artinya persiapan tersebut hanya diberi kurang lebih 200 hari. Meski ini ide Soekarno, keterlibatan seluruh rakyat dalam Ganevo merupakan cara lain menyelesaikan permasalahan waktu, meskipun saat itu kondisi rakyat Indonesia dalam masa memprihatinkan. Seluruh rakyat dari berbagai daerah menyumbangkan segala yang mereka punya untuk pelaksanaan Ganevo. Ada uang, kait, cenderamata, dan lain-lain. Semuanya diuangkan terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke dalam rekening dana amal Ganevo. Dengan berpijak pada politik, nah, yang paragraf kedua itu sudah dikaitkan dengan politik juga nih, karena sebelum penyelenggaraan Ganevo itu juga Indonesia sebagai negara inisiator kembali menghubungkan koneksi negara Asia Afrika untuk turut serta dalam Ganevo. Sebab sewindu sebelumnya, berarti sebelum penyelenggaraan Ganevo ini, Indonesia
pernah berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dengan membawa semangat yang sama melalui Ganevo. Oke, nah kira-kira untuk gagasan pokok dari kedua ini bukan sebelum kedua, tapi dari kedua paragraf di atas. Gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok dari kedua paragraf itu yang opsi yang mana nih? Yang dia atau kira-kira. Ada yang udah dapat jawabannya untuk nomor 8 B. yang B. Oke, benar ya. Yang ide Olimpiade Tandinan Soekarno. Oke, lanjut lagi nomor 9. Coba dibaca soalnya Katrina. Ya, Kak. Oke, nomor 9 dibaca. Dalam teks tersebut, penulis berpihak kepada Apa nih kira-kira? Dalam teks tadi yang sudah teman kalian bacakan, kira-kira si penulisnya itu dia berpihak kepada siapa? Kalau berpihak kepada Soekarno, benar atau salah? Oke, itu tadi pelaksanaan penyelenggaraan Ganevo itu idenya dari Soekarno. Lebih gilanya kemudian dia meminta Ganevo dilaksanakan pada November 1963. Artinya persiapan tersebut hanya diberi kurang lebih 200 hari. Meski ini ide Soekarno, keterlibatan seluruh rakyat dalam Ganevo merupakan cara lain menyelesaikan permasalahan waktu meskipun saat itu kondisi rakyat Indonesia dalam masa memprihatinkan. Seluruh rakyat dari berbagai daerah menyumbangkan segala yang mereka punya. Oke, yang di paragraf kedua itu dia dengan berpijak pada politik Indonesia sebagai negara inisiator pelaksana Ganevo kembali menghubungkan koneksi negara Asia Afrika untuk turut serta dalam Ganevo sebab sewindu sebelumnya Indonesia berhasil menyelenggarakan itu pilihannya ada Soekarno, pelaksana Ganevo, rakyat Indonesia, kebijakan politik Indonesia, dan yang terakhir itu pemerintah Indonesia. Kira-kira dari teks tadi penulis berpihak kepada siapa? Ada yang udah dapat jawabannya nomor 9? Oke, dalam teks tersebut penulis itu, nah ini nomor 5, kalau kita tadi perhatikan teksnya, si penulis itu dia kan memaparkan atau menjelaskan gambaran dari atau ketika Ganevo itu diselenggarakan. Nah, berarti si penulis ini dia berpihak pada pelaksanaan Ganevo. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum lanjut sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalkan teman-teman ada yang punya jawaban yang berbeda dari kakak, boleh, nggak apa-apa, interupsi aja. Barangkali jawaban kakak juga sebenarnya kurang tepat, atau nanti bisa kita diskusikan lagi, koreksi juga sama jawaban kakak nih, nggak apa-apa. Gimana sampai nomor 9? Ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, ini udah beda teks. Coba dibaca. Dava masih nyimak nggak, Dava? Iya, Kak. Oke, dibaca dulu teksnya. Era globalisasi yang melanda bangsa kita sekarang ini menuntut perkembangan anak yang tidak hanya menjadi anak cerdas dan memiliki keterampilan, tapi juga anak yang peka dan tanggap terhadap fenomena lingkungan global nasional. Mereka harus siap mental menghadapi masa depan yang penuh tantangan,
mempunyai wawasan yang luas, serta memiliki kepribadian yang luhur. Membentuk pribadi anak yang utuh seperti itu seharusnya sudah melalui pendidikan demokratis sejak dini. Karya sastra dapat menjadi jembatan untuk anak membangun karakter positifnya sejak dini, pembentukan sikap positif, pembentukan budi pekerti, pembentukan akhlak yang mulia bukan hanya terdapat di dalam karya yang adil, melainkan juga terdapat dalam karya-karya sastra klasik sederhana seperti dalam dongeng, legenda, cerita rakyat, ataupun dalam bentuk puisi lama seperti syair, pantun, dan peribahasa. Dalam karya sastra, anak secara imajinatif akan merasakan sentuhan rasa kebaikan, kesosialan, kritis, simpati, dan empati secara bersamaan. Seperti halnya jika kita menjatuhkan perilaku secara langsung. Oke, langsung soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah kecuali. Yang mana nih? Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas, kecuali. Nah, berarti yang bukan ya. Oke. Kita lihat yang opsi A, pembentukan sikap, budi pekerti, akhlak anak dapat dipengaruhi karya sastra klasik sederhana. Benar nggak? Ada nggak di kalimat penjelasannya di teks tadi? Pembentukan sikap ada di kalimat kelima nih. Pembentukan sikap positif, pembentukan budi pekerti, pembentukan akhlak yang mulia bukan hanya terdapat di dalam karya yang adiluhur, melainkan juga terdapat dalam karya-karya sastra klasik sederhana seperti dalam dongeng, legenda, cerita rakyat, ataupun di dalam bentuk puisi lama seperti syair, pantun, dan peribahasa. Oke, berarti yang opsi A ini benar ya. Kemudian yang opsi B, era globalisasi menuntut perkembangan anak dalam berbagai aspek. Oke, kita lihat yang opsi B ada di kalimat ke-1. Benar nggak? Era globalisasi yang melanda bangsa kita sekarang ini menuntut perkembangan anak yang tidak hanya menjadi anak cerdas dan memiliki keterampilan, tetapi juga anak yang peka dan tanggap terhadap fenomena lingkungan global nasional. Oke, berarti itu menuntut perkembangan anak dalam berbagai aspek ya, benar ya? Nah, yang opsi B, anak tidak hanya dituntut cerdas dan terampil, tetapi anak juga tanggap terhadap fenomena lingkungan global nasional, siap mental untuk masa depan, memiliki kepribadian yang luhur, dan berwawasan luas. Oke, ini benar. Yang D, pembentukan pribadi anak yang utuh dapat dilakukan melalui pendidikan budi pekerti sejak dini. Oke, ada nggak di teks sebentar pembentukan anak yang utuh seperti itu seharusnya sudah dapat dilakukan melalui pendidikan budi pekerti sejak dini. Oke, benar juga ya. Pembentukan pribadi anak yang utuh dapat dilakukan melalui pendidikan budi pekerti sejak dini. Pembentukan pribadi anak yang utuh seperti itu seharusnya sudah dapat dilakukan. Dia bilangnya sudah dapat dilakukan melalui pendidikan budi pekerti sejak dini. Benar juga yang opsi E, karya-karya klasik sederhana hanya berbentuk dongeng, legenda, cerita rakyat, ataupun dalam puisi lama. Karya-karya klasik. Dia bilangnya karya-karya klasik. Karya-karya sastra klasik seharusnya ya. Kalau yang dibilangnya opsi E ini, karya-karya klasik itu dia masih umum nih.
karya-karya klasik sederhana, hanya dongeng legenda itu karya sastra ya, bukan karya klasik. Oke, berarti yang pernyataan yang sesuai, tapi yang kecuali ya, dia misalnya kecuali berarti yang tidak sesuai itu yang opsi E. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 11, ini masih dengan teks yang sama. Coba dibaca. Kelvin masih nyimak, Kelvin? Iya Kak. Yuk dibaca soalnya nomor 11. Dalam teks tersebut terdapat bentukan kata yang digunakan secara tidak tepat, yaitu Oke, ada bentukan kata yang digunakan secara tidak tepat. Oke, kemarin di PBN sama PPU 1 di buku Super Fokus itu juga ada soal yang meminta bentukan kata. Kalau kalian masih ingat bentukan kata itu, dia bisa kata dasar yang terbentuk, bukan terbentuk, kata dasar yang mendapat imbuhan, kata dasar yang mendapat imbuhan, dia menghasilkan suatu bentukan kata yang misalnya kayak di opsi A ini ada kata mencontohkan, itu kan kata dasarnya contoh. Nah, mendapat imbuhan sama akhiran, ini dia menghasilkan suatu bentukan kata nih. Nah, kemudian bentukan kata itu dia juga bisa berupa gabungan kata sama konjungsi. Ini kita lihat untuk opsinya, yang opsi A, bentukan kata yang dia mintanya yang secara tidak tepat ya, mencontohkan. Oke, ini ada bentukan kata mencontohkan, sudah benar ya, dia mencontohkan huruf C-nya ini itu dia tidak luluh atau tidak hilang. Kan kalau huruf yang awalan huruf dari suatu kata yang luluh atau hilang ketika mendapat imbuhan, itu kan dia ada huruf K, huruf T, huruf S, sama huruf P. Ini huruf-huruf yang ketika mendapat imbuhan itu dia luluh atau hilang. Nah, kalau yang ini kata dasar dari mencontohkan itu kan contoh dari huruf C. Nah, berarti dia tidak luluh nih atau tidak hilang, dia sudah benar. Ya, kalimat 6. Oke, di sini lanjut lagi yang opsi B, kesosialan. Kesosialan ini dia juga sudah benar bentukan katanya, bisa kalian cek di KBBI ya. Lalu ini ada konjungsi atau kata hubung ataupun. Kalau kalian cek di KBBI ataupun itu, dia penulisannya serangkai atau digabung. Begini, itu di kalimat keberapa? Kalimat kelima ya. Nah, ini seharusnya dia itu penulisannya digabung atau serangkai. Kayak gini. Lalu kita lihat lagi yang opsi D, keterampilan itu udah benar, budi pekerti itu juga udah benar. Oke, berarti bentukan kata yang digunakan secara tidak tepat itu yang opsi C ya, ataupunnya itu dia ditulis serangkai atau digabung seperti ini. Bisa kalian cek di KBB juga. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut aja. Nomor 13, dibaca dulu
formnya. Jadi yang tepat untuk teks di atas adalah Oke, yang mana nih kira-kira judul yang tepat? Nomor 13, ini kita mencari judul. Kita cepat aja ya. Habis ini kita PPU, namun tinggal 3 soal lagi nih. Untuk yang nomor 13, itu kita lihat dulu di paragraf pertama, dia mengatakan harga manusia di muka obat melalui undang-undang praktis tidak ada. Apa benar demikian? Pembunuh terselubung. Itulah julukan yang mengerikan yang paling tepat disandang oleh para pemalsu obat. Namun, sayangnya di negeri ini, para pembunuh itu masih bisa melenggang ringan karena hukuman bagi para pemalsu obat masih tergolong ringan. Akibatnya, di pasaran masih terus beredar obat dan jamu, baik ilegal maupun palsu, serta makanan yang mengandung zat adiktif yang terlarang untuk pangan seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Lebih mengejutkan lagi, vonis untuk para pecundang belumlah sepadan dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan. Lihat saja, misalnya, pidana bagi para penyimpan dan penjual obat impor yang tidak terdaftar dan palsu hanya 6 bulan penjara, serta denda 300.000 dengan subsidi 1 bulan kurungan. Hukuman bagi penjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia hanyalah denda 500.000 dengan subsidi 2 bulan kurungan. Penjual makanan kadaluarsa didenda 100.000 dengan subsidi 7 hari kurungan. Sementara itu, penjual makanan yang dicampur hanya dipidana 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan. Oke. Berarti judul yang tepat untuk isi teks di atas itu ya opsi. Ada yang udah dapat belum nomor 13? yang B bukan Kak? Yang B. Oke. Bedanya sama yang E apa? Pidana para penjual dan pengimpor obat ilegal. Yang opsi B, hukuman ringan bagi pembunuh terselubung. Oke, kalau yang opsi B, hukuman ringan bagi pembunuh terselubung. Tadi itu pembunuh terselubung, julukan mengerikan oleh para pemalsu obat. Para pembunuh itu masih mendapatkan hukuman melanggar kritik karena hukuman bagi para pemalsu obat masih tergolong ringan. Akibatnya, di pasaran masih terus beredar obat dan jamu baik ilegal maupun. Oke, untuk judul yang tepat untuk teks di atas, kan ini hukumannya itu kalau yang opsi B ya, ini kakak bilang lagi bahas yang opsi B, hukuman ringan bagi pembunuh terselubung. Nah, pembunuh terselubungnya ini kan dia hanya julukan untuk pemalsu obat ya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan lagi di paragraf kedua, itu tidak hanya hukuman untuk si pemalsu obatnya aja, dia ada pidana untuk para penyimpan dan penjual obat. Para penyimpan dan penjual obat impor dan palsu. Kemudian hukuman bagi penjual obat tradisional, ini ke penjual, penjual makanan kadaluarsa, lalu penjual makanan yang dicampur. Dia tidak menyebutkan pengimpor. Ya benar. Berarti judul yang tepat itu yang opsi B. Ini waktu kita sebentar lagi nih.
kita masuk ke PPU aja ya.